Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PSIK Regi B1 Stik Bina Husada Palembang. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Martini, yang kedua saudara Fajar Nugroho, yang ketiga saudara Darmanto. Baiklah, sebelum mempraktekkan pengkajian spiritual, akan kami jelaskan terlebih dahulu apa itu pengkajian spiritual HIP. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pengkajian spiritual HIP. Keperawatan memandang manusia secara komprehensif, yaitu secara fisik, psikologis, dan juga spiritual. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan pengkajian spiritual HIP. Pengkajian spiritual kita dapat melakukan secara kuantitatif, secara instrumen, dan kualitatif dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara terbuka. Baiklah, untuk hari ini kita belajar dengan 2 alat ukur yang telah dikembangkan oleh ahli sebelumnya. Yang pertama yaitu dengan cara Pika yang dikembangkan oleh Pulsaski. Yang kedua dengan cara pengkajian HOP yang dikembangkan oleh Andara dan kawan-kawan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu dengan cara pengkajian spiritual dengan cara Pika, yaitu F-nya itu sendiri faith. Kita akan menanyakan keyakinan pasien terhadap penyakitnya, apakah dampak pada hidupnya dan kepercayaannya, dan bagaimana dampak ke depannya terhadap penyakit si pasien tersebut. I itu important. Important itu kita menanyakan bagaimana aspek keagamaan si pasien. Yang C yaitu community. Kita menanyakan apakah aktif di keagamaannya, seperti sering ikut pengajian dan sebagainya. Yang A yaitu address. Itu kita menanyakan apakah petugas kesehatan pasien itu butuh kerohanian atau tidak. Yang kedua yaitu dengan cara HOP, yang hanya itu kita menanyakan bagaimana sumber-sumber pasien memberikan harapan hidupnya dan menanyakan tentang penyakitnya, kayak gitu ya. Yang O yaitu kita menanyakan apakah pasien aktif dengan keagamaannya atau tidak gitu. Yang P kita menanyakan apakah ada perubahan tidak sebelum sakit dan sesudah sakit. Seperti contoh, sebelum sakit apakah dia sering melaksanakan ibadah sholat, ngaji dan sebagainya, dan sebelum dan sesudah sakit apakah dia malah justru tidak melakukan ibadah dan pengajian lagi, kayak gitu. Yang E itu efek dari sakitnya bagaimana, apakah dia menerima keadaannya dan atau tidak, atau pasrah saja, kayak gitu. Nah, setelah kita terjalin hubungan saling percaya, kita menanyakan sama keluarga, apakah si keluarga itu sudah pasrah atau tidak dengan keadaan keluarganya dengan penyakit seperti ini. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Perawat Martini yang bertugas di ruangan Bulintir sekarang ini dengan Bapak siapa ya? Pak Darmanto. Bisa dijelaskan Pak nama, alamat, umur, terus sambil saya cek ya Pak ya dalam pengenalannya ya.
Namanya tadi siapa Pak? Alamatnya ya, alamatnya Nidwa. Oh iya. Selatan. Umurnya berapa Pak? Umurnya 47. Agamanya mohon maaf? Islam. Islam. Baiklah Pak, jadi hari ini saya akan melakukan pengkajian ya Pak ya, terkait keagamaan Bapak dan bagaimana memaknai hidup ini. Kira-kira Bapak bersedia? Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Nanti waktunya Pak ya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Pak ya untuk pengkajian ini. Kemudian ada yang perlu Bapak tanyakan? Tidak ada ya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan ya Pak ya, jawab. Kemudian saat ini Bapak merasakan nyeri nggak? Atau pusing nggak? Dalam seminggu ini masih sangat pusing, nyeri. Sudah diajarkan untuk cara mengurangi rasa nyerinya Pak? Sudah. Nanti dilakuin ya Pak ya. Istirahat yang cukup ya Pak ya. Terus menutup tirai dan memakai misalnya kembali. Baiklah, sepertinya sudah saya janjikan tadi ya Pak ya, untuk melakukan pengkajian spiritual HIP ya. Pengkajian spiritual HIP itu ada 2 jenis ya Pak ya. Yang pertama yaitu dengan cara pika, yang kedua yaitu dengan cara HOP tadi ya Pak ya. Untuk secara pika saya akan menanyakan bagaimana keyakinan Bapak dan memaknai kondisi saat ini ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Iya ya. Bagaimana memaknai hidup saat ini Pak? Setelah diberi sakit ini, mengingatkan dengan kesalahan-kesalahan saya dan untuk meningkatkan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus ya Pak ya. Selama ini apakah Bapak aktif dalam keagamaan? Sebelum sakit saya aktif melakukan keagamaan sebelumnya. Sering ikut pengajian? Ya, sering. Dan untuk ibadah hari-harinya Pak? Untuk kesehariannya selalu mengikuti sholat 5 waktu. Dan ibadah wajibnya kayak apa? Ada sama kayak sholat tahajud, ngaji dan Ya, kadang mengikuti pengajian, kadang juga nanti juga. Selama di rumah sakit ada perubahan enggak seperti sholat ini? Setelah diberi sakit ini tidak sadar teman-temannya sudah diajarkan untuk cara-cara yang benar, posisi kaki itu yang bagaimana cara sholat ini. Bapak butuh kerohanian biar nanti tim Sarah mendatangkan kerohanian. Nanti Bapak bisa menanyakan ya bagaimana cara berwudu yang benar, kan posisi Bapak sakit. Nah, nanti kan Bapak kan posisi terbaring, jadi posisinya itu mengambil wudunya secara sayang ya Pak ya. Nanti bagaimana yang benar ya Pak ya, sahabatnya yang benar bagaimana bisa nanti ditanyakan kepada kerohanian ya Pak ya. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu dengan yang cara yang kedua ya Pak ya, yaitu dengan cara HOP ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dengan sumber harapan Pak ya.
keadaan pasien. Baiklah Pak, tadi kita sudah melakukan pengkajian terapika ya. Yang kedua kita pengkajian dengan secara whole ya Pak ya. Baiklah, nanti saya akan menentukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Dari sumber harapan Bapak bagaimana, nanti kedamaian, keadaan, dan sumber kenyamanan Bapak ya. Apakah mengikuti agama tertentu Pak? Tidak ya. Bagaimana kegiatan ibadah yang sehari-hari Pak? Kalau untuk ibadah, alhamdulillah ya rutin. Ya, Oh iya. ya, Memaknai sakitnya sekarang itu bagaimana? kalau mengenai sakit sekarang ini mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini Pak, apa yang dirasakan? Saat ini masih tidak sangat sakit. Ada keinginan untuk sembuh Pak? Dan harapan yang sudah diberikan treatment oleh dokter dan tim kesehatan lain bagaimana? Harapan untuk sembuh ya tidak ada, masalahnya mengenai sakit ya penyakit. Kalau harapan dari dokter ya sudah diberikan treatment selama ini, apakah sudah ada perubahan? ya alhamdulillah sudah ada kalau dari dokter. Dan dukungan keluarga gimana Pak? Kalau dukungan dari keluarga alhamdulillah bagus, dari istri, dari anak dan mendukung semua untuk sembuh, untuk kesembuhan. Praktek agama sehari-harian nih Pak? Kalau agama ya sehari-hari ya alhamdulillah masih sudah ya, kalau sholat ngaji ya rutin. Bagaimana memaknainya Pak jika nanti seandainya kita nggak tahu ke depannya kami kita meninggal kayak gitu? Kalau namanya meninggal ya sudah takdir, semuanya itu pasti meninggal, sudah pasrah sama yang kuasa. Kalau meninggal pengennya gimana Pak? Kalau meninggal ya sebenarnya ya semua khotimah. Baiklah Pak, itu saja kita cukupkan sampai di sini dulu karena saya ada pekerjaan lain di ruangan. Demikianlah pengajian spiritual HIVF oleh saudari kita dari Ibu Martini dan Bapak Durmanto. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pada Allah kami mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran saat pengkajian spiritual HIVF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.